Dede baik-baik saja. Pesawat mendarat di bandara dengan selamat. Tim keamanan Dirgantara segera merapat untuk mengamankan Ipana dari serbuan wartawan yang begitu penasaran. Sementara Pajira menatap pesawat itu dengan raut wajah cemas, begitu juga dengan Pajri, Karenja, dan keluarga Felicia. Di dalam pesawat, Ipana mengernyit melihat begitu banyak wartawan yang ada di sana dan tengah berdempetan dengan tim keamanannya. Apa yang terjadi? Kenapa mereka seperti itu? Bahkan artis pun tidak ada di atas pesawat ini, tanya Ipana heran. Yang memakai masker dan topi Anda, Nona, ucap Felicia. Ipana segera mengenakan atributnya agar tidak dikenali oleh para wartawan. Ia meminta Atim untuk menyamar sebagai dirinya. Nona, ada sesuatu yang terjadi, pesawat kita jatuh di negara Myanmar, ucap pengawal Ipana yang baru saja mendapat kabar. Dek, Ipana dan yang lainnya terkejut dengan air mata yang berlinang. Jangan bercanda, bentak Ipana. Saya tidak bercanda, Nona. Sebaiknya Nona Atim menyamar dan turun bersama Nona Felicia terlebih dahulu. Nona akan kami kawal tanpa ada yang tahu dan menuju ruang tunggu, ucapnya. Di mana Jo? Tanya Ipana. Tuan Jo sedang mengurus semua ini, Nona, ucapnya lagi. Apa semuanya sudah siap? Tanya Ivana. Sudah, Nona, ucap pengawal itu. Felicia dan Atim lebih dulu turun dengan pengawasan ketat. Ipana melihat mereka tengah dikerubuni oleh semua wartawan dan juga para penumpang lain yang penasaran. Semuanya sudah aman, Nona, kita harus segera turun sebelum mereka menyadari keberadaan Anda, ucap pengawal itu. Ipana langsung turun dan menaiki kendaraan khusus di bandara dan menuju ke dalam ruangan di mana semua anggota keluarganya tengah menunggu. Bunda, panggil Ipana dengan air mata yang menetes tanpa bisa ia cegah. Ya Tuhan, sayang, Bunda pikir kita tidak akan pernah bertemu lagi, ucap Pajira menangis sambil memeluk Ivana dan Fajri. Hiks, untung Dede gak jadi naik pesawat itu, Bunda, Dede takut, ucap Ipana sesegukan. Sementara Pajri sudah tidak bisa lagi berbicara, ia hanya memeluk Ipana dengan erat. Karenja menangis dengan perasaan lega ketika melihat Ipana baik-baik saja. Sementara keluarga Felicia bernapas lega ketika melihat sang putri berjalan menuju ke ruangan itu diikuti oleh begitu banyak kerumunan yang mengikutinya. Bagaimana keadaan ayah, Bunda? Tanya Ipana terkejut. Semoga saja ya tidak melihat berita ini, sayang. Ayah Bunda kurung di kamar, ucap Fajira. Kalau begitu, kita harus segera pulang, ucap Ipana segera keluar melalui pintu khusus tanpa menyadari keberadaan Karenja di sana. Pulanglah sayang, biar abang yang mengurus masalah di sini, kalian juga, ucap Pajri. Terima kasih Tuan, ucap Felicia dan Atim. Karenja mengikuti Ipana dan Fajira menuju mobil dan menyerahkan kunci mobilnya kepada salah satu pengawal Ipana yang ia kenali. Baby, panggil Ipana tersentak ketika menyadari Karenja masuk ke dalam mobil. Kamu jahat sayang, bahkan kamu tidak menyadari keberadaanku, ucap Karenja duduk di lantai mobil sambil bersimpu dan memeluk kaki Ipana. Jangan seperti ini, Bi, ucap Ipana membantu Karenja untuk berdiri. Hiks, aku cemas sayang. Aku bisa gila kalau sampai kamu kenapa-napa, ucap Karenja kembali menangis. Udah, sekarang aku gak apa-apa, jangan nangis lagi. Apa gak malu diliatin Bunda? Ucap Ipana mengelus kepala Karenja dengan lembut. Hiks, Bunda saja gak malu nangis di depan aku tadi. Sekarang kenapa aku harus malu? Ucap Karenja manja dan membaringkan kepalanya di pangkuan Ipana. Cih, dasar menantu kurang ajar, ucap Pajira mendelik kesal. Hei, ampun mertuaku, ucap Karenja terkekeh. Mobil terus melaju menuju rumah kediaman Dirgantara. Mereka segera turun ketika mobil dan masuk ke dalam rumah. Dek, panggil Safira dan sedikit berlari untuk menghampiri Ipana. Kakak, ucap Ipana membalas pelukan Safira dengan erat. Syukurlah kamu tidak kenapa-napa, Dek, kakak khawatir banget sama kamu, ucap Safira menangis. Aku gak apa-apa kak, aku gak apa-apa, ucap Ipana mengurai pelukannya dan mengusap air mata Safira yang menetes. Nanti kita ngobrol lagi ya kak, aku mau nemuin ayah dulu, ucap Ipana tersenyum. Iya dek, sepertinya ayah masih tidur, ucap Safira tersenyum. Ipana segera berlari menuju kamar sang ayah setelah mendapatkan kunci dari Fajira. Ia melihat pria parubaya yang sangat sensitif itu. Ipana tidak bisa membayangkan jika Irfan lebih dulu tahu berita ini. Pasti Fajira pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Ipana mengelus kepala Irfan lembut dengan mata yang berkaca-kaca.
menyentuh kening sang ayah yang terasa sedikit panas. "Ayah," panggil Ivana lirih. "Ayah, Dede pulang," panggilnya dengan air mata yang sudah mengalir. Irfan terbangun dan mengerjapkan matanya. Senyum pria tua itu terbit ketika melihat Ivana sudah kembali dari luar negeri. "Kapan sampai, sayang?" tanya Irfan tersenyum sambil memeluk Ivana. "Hiks, ayah, Dede rindu," ucap Ivana memeluk Irfan dengan erat. "Ayah juga, sayang. Kamu sehat kan, nak? Gak ada yang kurang satu pun?" tanya Irfan lembut dengan mata yang berkaca-kaca sambil mengelus punggung Ivana. "Dedek baik, ayah. Justru Dede khawatir dengan keadaan ayah. Semoga ayah gak sakit waktu dengar kabar ini," ucap Ivana mengurai pelukannya. "Kabar apa, sayang?" tanya Irfan menatap Ivana dengan lembut. "Tapi ayah jangan kaget, semuanya tengah diurus oleh abang," ucap Ivana membuat Irfan mengernyit. "Pesawat ayah rusak waktu di Hong Kong. Terus Dede suruh perbaiki dulu baru terbang lagi. Tapi Dede nggak tahu kalau mereka tetap memaksa untuk menerbangkan pesawat itu," ucap Ivana menerangkan dengan lirih. "Apa pesawatnya jatuh, nak?" ucap Irfan terkejut. "Iya, ayah. Untung Dede nggak jadi menaiki pesawatnya," ucap Ivana kembali memeluk Irfan. "Ya Tuhan, sayang," ucap Irfan meraung sambil memeluk Ivana. "Syukurlah kamu baik-baik saja," sambungnya dengan air mata yang tidak berhenti untuk menetes. Hingga Fajira datang dan ikut memeluk anak dan suaminya dengan erat. "Tuan Fajri, bisa Anda jelaskan apa yang terjadi sebenarnya?" tanya para wartawan setelah Fajri meminjam aula bandara untuk melakukan konferensi pers. Kabar jatuhnya pesawat itu memang benar. Sebelum berangkat memang sudah teridentifikasi adanya kerusakan dan sudah dibawa ke bengkel khusus yang menangani perbaikan pesawat di negara Hong Kong, ucap Fajri. "Maka dari itu Nona Ivana memutuskan untuk menaiki pesawat komersil karena tidak mungkin untuk mengundur kepulangannya lagi. Sebelum berangkat kami sudah berpesan kepada pilot untuk memastikan pesawat itu baik-baik saja dan aman untuk diterbangkan," terang Jo. "Semoga masih ada harapan agar pilot beserta pramugarinya bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Tim kami juga sudah terbang ke sana untuk mengevakuasi pesawat dan 5 orang kru lainnya," ucap Fajri. "Jadi Nona masih selamat, Tuan? Dan di mana beliau? Karena saya melihat yang tengah kami kerumuni tadi bukan Nona Ivana," tanya wartawan. "Adik saya sudah di perjalanan pulang. Ini kami lakukan hanya untuk keamanannya," ucap Fajri tegas. "Kami rasa cukup. Selamat siang," ucap Jo keluar dari ruangan bersama Fajri. Ketika sedang berjalan, Fajri dihadang oleh para keluarga pilot, pramugari, dan teknisi yang menjadi korban jatuhnya pesawat itu. "Bagaimana dengan nasib anak kami, Tuan? Anda harus bertanggung jawab," teriak salah satu dari mereka. "Mohon bersabar, Bu. Tim kami sudah dalam perjalanan menuju lokasi. Kita harus banyak berdoa untuk keselamatan mereka," ucap Fajri yang berusaha untuk menenangkan semua orang. "Bagaimana kami bisa tenang? Mereka jatuh dari pesawat keluarga Anda. Saya tidak mau tahu. Pokoknya Anda harus membawa anak saya pulang dengan keadaan hidup, atau kami akan membawa kasus ini ke jalur hukum," bentak salah satu dari mereka. Emosi Fajri membuncah ketika mendengarkan ancaman itu. Ia berjalan ke arah pria parubaya yang terlihat marah menatap tajam kepada Fajri. "Jangan membuat rasa tanggung jawab saya hilang karena ucapan Anda, Tuan. Silakan bawa masalah ini menuju jalur hukum dan detik ini juga saya akan menghentikan pencarian anak Anda," ucap Fajri tegas memandang lekat wajah pria parubaya itu. "Anda hanya bisa mengancam dengan kekuasaan. Saya akan tetap membawa kasus ini menuju jalur hukum," ucap pria itu. "Silakan," ucap Fajri tegas. "Jo, hentikan pencarian. Biarkan mereka mengurus kasus ini dan anak-anak mereka sendiri," ucap Fajri lantang dan membuat semua anggota keluarga semakin meraung. Ia segera pergi menuju mobil dengan kawalan yang cukup ketat oleh tim keamanan diiringi teriakan dari keluarga korban. Jo termangu melihat sikap Fajri yang tidak seperti biasanya. Ia mengikuti pria tampan itu untuk masuk ke dalam rumah, ke dalam mobil. "Tuan," panggil Jo ragu. "Cairkan asuransi dan berikan mereka uang santunan masing-masing 2 miliar, ucap Fajri memijat pelipisnya. "Baik, Tuan." "Untuk pencarian," ucap Jo. "Teruskan, cari mereka sampai ketemu," ucap Fajri lirih. "Baik, Tuan." Batin Jo lega. Mereka segera kembali ke rumah untuk membicarakan masalah ini agar bisa selesai dengan cepat walaupun harus mengakibatkan korban meninggal.